Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan Nahwu Dasar kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu kitab yang mensyarahi Matan Ajurumiyah. Pada halaman yang ke-10, bab tentang Babul Af'ali, bab yang menerangkan tentang macam-macam fi'il. Setelah sebelumnya kita membahas tentang fi'il madi serta fi'il amar yang masing-masing dari setiap kata tersebut merupakan fi'il yang mabni, entah itu mabni fathah abadan ataupun majzumun abadan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fi'il mudhari'. Yang mana di sini fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang hukumnya tidak mabni, artinya mu'rab, dapat berubah sesuai dengan amil yang memasuki, baik itu amil nasab ataupun amil jazm. Langsung saja kita baca Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu bi syarti an takunal hamzatu lil mutakallimi nahu aqumu wan nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimu nafsahu nahu naqumu wal ya'u lil ghaibi nahu yakumu watta'u lil mukhatabi nahu takumu walil mu'annatsatil ghaibati nahu hindun takumu fa kharajatil hamzatul lati laysat lil mutakallimi nahu akrama fa innahu madin wan nunul lati laysat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimu nafsahu nahu narjasa zaidun ad-dawa'ah idza ju'ila fihin narjasu fa innahu madin wal ya'ul lati laysat lil ghaibi nahu yarna az-zaidun asy-syaibah idza khadabahu bil yarna'i fa innahu madin wal yarna'u hiyal hinna'u wa kharaja bit ta'il lati lil mukhatabi awil ghaibati ta'un nahu ta'allama zaidun al mas'alata fa huwa fi'lun madin fa aqumu wa naqumu wa yaqumu wa taqumu af'alun mudhari'iyatun liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha a'nil hamzata wan nuna wat ta'ah wal ya'ah wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun wa rafi'uhu tajarruduhu minan nasibi wal jazimi wa huwa amilun ma'nawiyun la lafziyun fa in dakhala alaihi amilun nasibun fa innahu yansibuhu aw jazimun fa innahu yajzimuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i yajma'uha qauluka anaitu. Wal mudhari'u, adapun yang dinamakan dengan fi'il mudhari', ma itu adalah fi'il kana yang ada fi awwalihi, di awal ma atau fi'il tersebut ihdaz zawaidil arba'i, apa? Berupa salah satu dari keempat huruf tambahan ya jama'uha, yang mana keempat huruf tambahan tersebut terkumpul qauluka ana itu dalam perkataan ana itu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang di awalnya itu ada salah satu dari keempat huruf tambahan ini yang terkumpul dalam lafadz ana itu, entah itu huruf hamzah di depan ataupun nun, ya, ataupun ta. Maka itu termasuk dari ciri-ciri dari fi'il mudhari', yaitu diawali dengan huruf mudhara'ah. Bisyarti an takunal hamzatu lil mutakallimi, akan tetapi dengan syarat keberadaan hamzah tersebut itu menunjukkan terhadap mutakallim. Artinya makna dari hamzah yang di awal kalimat pada fi'il mudhari' itu bermakna terhadap mutakallim, yaitu orang yang berbicara, biasanya bermakna saya. Nahu akumu, seperti pada contoh lafadz akumu yang artinya saya sedang berdiri atau saya akan berdiri. Akumu di sini merupakan fi'il yang diawali dengan hamzah zawaid, hamzah zaidah, maka termasuk dalam ciri-ciri fi'il mudhari'. Dan hamzahnya di sini bermakna lil mutakallimi, yang berarti saya. Akumu, saya berdiri, maka ini disebut sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Wan nunu lil mutakallimi, dan syarat yang kedua, nunnya tersebut harus lil mutakallimi, menunjukkan terhadap mutakallim juga. Mutakallim di sini artinya orang yang berbicara, orang pertama. Wa ma'ahu ghairuhu, akan tetapi mutakallimnya di sini sifatnya ma'ahu ghairuhu, bersamanya disertai dengan orang lainnya.
Jadi beramai-ramai yang bisa dimaknai sebagai kita atau kami. Mutakallim, sang pembicaranya itu mewakili orang yang berada di sekitarnya. Tentunya dalam bahasa Indonesia itu bermakna kita atau nahnu. Nunnya di sini bermakna kita atau nahnu. Awil mu'azzimu nafsahu, atau bermakna satu akan tetapi penyebutan itu untuk mu'azzim nafsah, yaitu mengagungkan diri sendiri. Orang yang berkata itu biasanya berkata kami. Sang mutakalimnya atau pembicaranya itu satu akan tetapi dia menyebutkan sebagai kami, bukan saya. Itu adalah sebuah bentuk pengagungan atau penghormatan terhadap diri sendiri yang disebut dengan mu'azzim nafsah atau mu'azzam nafsah. Nahu nakumu, seperti pada contoh nakumu. Nakumu di sini merupakan fiil yang diawali dengan nun, dan nunnya di sini menunjukkan terhadap makna mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, yaitu sang pembicara yang mewakili orang di sekitarnya, artinya bermakna kita, atau sang pembicara yang mengagungkan dirinya yang bermakna saya, akan tetapi dengan menggunakan makna kami. Nah, untuk mu'azzim nafsah ini biasanya digunakan pada bentuk perkataan Allah pada lafaz yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya nakumu, kami berdiri atau kita berdiri, itu yang menunjukkan terhadap mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, pembicara beserta orang-orang di sekitarnya yang turut serta. Makanya dimaknai sebagai kami atau kita. Nah, sedangkan untuk mu'azzim nafsah itu nakumu, kami berdiri, orangnya yang berbicara itu satu. Akan tetapi maknanya kami itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan biasanya digunakan sebagai bentuk penghormatan atau pengagungan. Atau terdapat pada lafaz-lafaz yang dipergunakan dalam perkataan Allah dalam Al-Quran. Padahal Allah itu hanya satu, akan tetapi menggunakan lafaz nakumuh bukan akumuh. Nah, bentuk penggunaan na sebagai perwujudan dari ana itu disebut sebagai mu'azzim nafsah, yaitu mengagungkan dirinya sendiri. Nah, jika nun tersebut yang terdapat di awal fi'il dan bermakna mutakallim wa ma'ahu ghairuhu atau mu'azzimu nafsah, maka fi'il tersebut bisa dikatakan sebagai fi'il mudhari'. Karena ada kalanya nanti ada yang namanya fi'il yang diawali dengan salah satu dari keempat huruf jawaid tersebut, akan tapi tidak mengandung makna dari huruf yang dimaksud, yakni huruf hamzah untuk mutakallim ataupun nun untuk mutakallim al-ghair ataupun mu'azzim nafsah. Nah, itu bukan disebut sebagai fi'il mudhari' karena huruf jawaidnya tidak mengandung makna yang terkandung pada keempat huruf jawaid tersebut. Syarat lainnya yaitu wal ya'u lil ghaibi. Untuk huruf ya-nya tersebut harus menunjukkan terhadap orang yang ghaib atau orang ketiga, orang yang dibicarakan. Jadi ya yang terdapat pada fi'il mudhari' itu harus menunjukkan terhadap orang yang ghaib atau orang ketiga. Contohnya nahu yakumuh, yang artinya dia sedang berdiri atau dia akan berdiri. Watta'u, dan syarat yang terakhir, taknya tersebut lil mukhotobi harus menunjukkan terhadap mukhotob atau lawan bicara. Nahu takumu, di sini dicontohkan pada lafaz takumu, yang artinya kamu laki-laki satu sedang berdiri. Selain bermakna mukhotob, tak di sini juga bisa bermakna walil mu'annatsatil ghaibati, terhadap mu'annats atau perempuan al-ghaibati yang ghaibah, yaitu yang dibicarakan, artinya menjadi orang ketiga, kan tetapi orang ketiganya tersebut perempuan, maka jika dijadikan fi'il mudhari' ini harus menggunakan huruf ta di depannya. Seperti contoh nahu hindun takumu, yang artinya hindun akan berdiri. Di sini fa'ilnya adalah mu'annats ghaibah yang tersimpan yang kembali pada lafaz hindun yang berdomir hiya. Hiya di sini merupakan domir mu'annatsah yang ghaibah, artinya domir yang menunjukkan terhadap perempuan, akan tetapi perempuannya tersebut menjadi orang ketiga, orang yang ghaibah, orang yang tidak ada atau dibicarakan. Oleh sebab itu di sini fi'il mudhari'nya menggunakan huruf ta pada awal huruf jawaidnya, yaitu takumu. Fa kharajatil hamzatu allati laysat lil mutakallimi, maka keluar dari pembahasan, artinya bukan dinamakan fi'il mudhari' apabila al-hamzatul lati laysat lil mutakallimi. Apabila hamzah pada fi'il tersebut itu tidak menunjukkan terhadap makna mutakallim, artinya hamzah pada sebuah kalimat fi'il yang tidak menunjukkan makna sang pembicara, artinya orang yang ngomong. Nahu akroma, ini dicontohkan pada lafaz akroma. Nah, akroma di sini merupakan fi'il, akan tetapi pada huruf awal zawaidnya tersebut atau huruf zaidahnya tersebut tidak menunjukkan terhadap makna mutakallim.
artinya tidak menunjukkan terhadap saya, maka itu bukan dinamakan sebagai fi'il mudhari'. Fa innahu madin, maka itu disebut sebagai fi'il madi, yaitu akroma. Fi'il madi dengan tambahan hamzah di awalnya sebagai huruf takdiahnya, yang bermakna memuliakan. Yang asalnya itu merupakan fi'il lazim, dimuta'addikan atau dijadikan sebagai fi'il yang membutuhkan terhadap maf'ul yang biasa disebut dengan muta'addi dengan menambah hamzah di awalnya. Akroma. Fa'inahu madin. Maka pada lafadz akroma itu disebut sebagai fi'il madi, bukan fi'il mudhari', karena hamzah di awalnya bukan hamzah yang menunjukkan terhadap mutakallim. Wan nunul lati laysat lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Ataupun an-nun pada sebuah lafadz yang tidak menunjukkan terhadap mutakallim ma'a ghair ataupun awil mu'azzimu nafsahu, atau tidak menunjukkan terhadap mu'azzim nafsah, yaitu pengagungan terhadap diri sendiri, maka itu bukan dinamakan sebagai fi'il mudhari'. Nah, ini dapat dilihat pada contoh nahu narjasa zaidun ad-dawa'ah idza ju'ila fihin narjasu, yang artinya di sini adalah Zaid meracik atau meramu sebuah obat idza ju'ila fihin narjasu, apabila sebuah ramuan itu dijadikan sebagai obat. Nah, yang dimaksud di sini adalah narjasah. Di sini sebuah fi'il yang diawali dengan nun, akan tetapi nunnya tidak menunjukkan terhadap mutakallim ma'a ghair ataupun mu'azzim nafsah, karena nanya di sini merupakan na asli. Fa innahu madin, maka sesungguhnya lafadz narjasah itu merupakan fi'il madi. Jadi nunnya di sini merupakan nun asli, bukan nun tambahan yang menunjukkan terhadap makna mutakallim ma'a ghair ataupun mu'azzim nafsah. Oleh sebab itu, narjasa di sini bukan termasuk dalam fi'il mudhari' walaupun diawali dengan nun. Narjasa di sini bermakna meramu atau meracik. Wal ya'ul lati laysat lil ghaibi, dan juga ya yang tidak menunjukkan terhadap makna ghaib atau orang ketiga. Nahu yarna'ah zaidun asyaibah idza khadabahu bil yarna'i. Di sini dicontohkan pada lafadz yarna'ah, yang artinya Zaid mewarnai uban apabila Zaid mewarnai uban tersebut dengan pewarnaan, atau bisa dibilang sebagai semir, menyemir. Nah, yang dimaksud di sini adalah yarna'ah. Pada lafadz yarna'ah itu bukan merupakan fi'il mudhari' karena ya-nya tidak mengandung makna ghaib. Fa innahu madin, maka sesungguhnya lafadz yarna'ah itu merupakan fi'il madi. Fi'il madi yang jenisnya adalah rubai. Wal yaranna'u hiyal hinna'u. Adapun yang dimaksud dengan yaranna itu maknanya adalah al-hinna, yaitu sebuah pacar atau kutek atau semir, warna-warnaan lah, yang biasa digunakan untuk mewarnai, warna-warna yang digunakan untuk rambut. Wa kharaja bit ta'illati lil mukhatabati awil ghaibati ta'un. Dan juga dikecualikan atau keluar dari pembahasan, bukan termasuk dari fi'il mudhari', yaitu fi'il yang diawali dengan ta yang tidak menunjukkan terhadap mukhatab atau lawan bicara, atau taknya di sini tidak menunjukkan terhadap ghaibah, orang yang dibicarakan atau orang ketiga yang perempuan muannas. Nahu ta'allama zaidun al-mas'alatah, ini dicontohkan pada lafadz ta'allama zaidun al-mas'alatah, yang artinya Zaid mempelajari masalah. Nah, yang dimaksud di sini yang termasuk dalam contohnya itu adalah lafadz ta'allama, sebuah fi'il yang diawali dengan ta, akan tetapi taknya tersebut tidak menunjukkan terhadap makna mukhatab ataupun makna ghaibah, karena taknya di sini merupakan tak tambahan yang terdapat pada fi'il madi. Maka fahuwa fi'lun madin, maka ta'allama ini disebut sebagai fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Walaupun sama-sama diawali dengan ta, akan tetapi taknya tidak menunjukkan terhadap mukhatab ataupun ghaibah. Fa'akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu af'alun mudhari'iyatun. Maka adapun lafadz akumu, nakumu, yakumu, takumu itu merupakan fi'il-fi'il yang sebangsa mudhari' atau fi'il yang tergolong dalam fi'il mudhari', yang artinya akumu saya sedang atau akan berdiri, nakumu kami atau kita sedang atau akan berdiri, yakumu dia laki-laki sedang berdiri, takumu kamu laki-laki ataupun dia perempuan sedang atau akan berdiri. Itu merupakan contoh dari fi'il mudhari' yang diawali dengan salah satu dari keempat huruf zaidah yang terkumpul dalam lafadz anaitu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kenapa disebut dengan fi'il mudhari'? Liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha, karena adanya huruf ziyadah atau huruf tambahan fi awwaliha pada awal dari contoh akumu, nakumu, yakumu, dan takumu. A'nil hamzata,
Yang saya maksud di sini adalah huruf hamzah, wan nunah, dan huruf nun, wat ta'ah, huruf ta, wal ya'ah, ataupun huruf ya. Nah, keempat ini disebut sebagai huruf-huruf tambahan yang terdapat pada fi'il mudhari' di awalnya. Wa huwa marfu'un abadan. Nah, adapun fi'il mudhari' di sini hukumnya marfu'un, dibaca rafa' abadan selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jasimun. Sampai nantinya masuk kepadanya amil nasab ataupun amil jazm. Jadi fi'il mudhari' ini selamanya dibaca rafa' atau hukumnya marfu'. Kecuali fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil nasab maka berubah menjadi mansub, ataupun kemasukan amil jazm maka menjadi majzum. Oleh sebab itu fi'il mudhari' dihukumi dengan mu'rab karena dapat berubah disebabkan amil nasab ataupun amil jazm yang awalnya dibaca marfu'. Wa rafi'uhu tajarruduhu. Adapun yang merofakkan atau perofa dari fi'il mudhari' tersebut, tajarruduhu itu berupa tajarrud, kesendirian atau kesepian fi'il mudhari' dari amil-amil minan nasibih wal jazimih, yaitu amil nasab dan amil jazm. Maksudnya ini adalah sepi atau tidak adanya amil di depannya yang berupa amil nasab ataupun amil jazm. Wa huwa amilun ma'nawiyun. Nah, adapun yang dimaksud dengan tajarrud, perofa dari fi'il mudhari' tersebut itu amilun ma'nawin, itu merupakan sebuah amil yang sebangsa maknawi atau yang dimaksud sebagai amil maknawi tajarrud, la lafdhiyun, dan bukan termasuk dalam golongan amil lafdi. Amil yang dapat dilihat atau tampak oleh mata, biasanya ini berbentuk fi'il-fi'il ataupun huruf-huruf tertentu, seperti amil jazm ataupun amil nasab itu berbentuk berupa huruf. Itu yang disebut sebagai amil lafdi. Sedangkan tajarrud ini termasuk dalam amil maknawi, karena amilnya tidak tampak oleh mata. Fa in dakhala alaihi amilun nasibun. Nah, apabila fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil yang menasobkan atau amil nasab, fa innahu yansibuhu, maka sesungguhnya amil nasab tersebut yansibuhu itu menasobkan terhadap fi'il mudhari'. Au jazimun fa innahu yajzimuhu, ataupun kemasukan amil jazm, maka sesungguhnya amil jazm tersebut itu yang menjazmkan fi'il mudhari' tersebut. Jadi intinya yang dimaksud dengan fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang diawali dengan salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam lafaz ana itu. Dengan syarat huruf tambahannya tersebut untuk hamzahnya harus bermakna mutakallim atau sang pembicara, nunnya bermakna mutakallim ma'al ghair ataupun mu'azzim nafsah bermakna kami, kita ataupun saya. Ya-nya harus bermakna ghaib atau orang yang dibicarakan orang ketiga yang bermakna dia. Tak-nya bermakna mukhatab atau muannatsatil ghaibah, lawan bicara ataupun orang ketiga yang muannas yang biasa bermakna kamu atau dia perempuan. Untuk fi'il mudhari' di sini hukumnya itu adalah marfu' selamanya sampai nantinya kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Fan nawasibu wallahu a'lam bishawab.